Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian ya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita masih diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Ini suatu kemurahan bagi kita, supaya lewat ibadah ini kita dipelihara, dibela, dilindungi oleh Tuhan. Di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, karena hari-hari ini adalah hari di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebab itu biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan tanda-tanda zaman ini. Jangan menganggap sepele dengan keadaan yang sedang terjadi ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, pemuda remaja, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun berada, di dalam ataupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita mohonkan belas kasih Tuhan, kiranya kasih dan kemurahannya dinyatakan lewat pembukaan firman Tuhan malam ini bagi kita. Mari segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam Gidon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaanku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani nama kedua anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari anak yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada dua hal. Manasye artinya Allah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada dua hal. Hal yang pertama, Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Hal yang pertama, Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Saudaraku, kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Amin. Amin. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu ditulis di dalam Kejadian pasal 37. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu ditulis di dalam Kejadian pasal 37 yang terdiri atas A, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf ayat A, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Amin. Amin. B, ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Puji Tuhan. Semuanya itu tertulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 36 yang dibagi atas 2 bagian. A, ayat 1 sampai dengan ayat 11, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B, ayat 12 sampai 36, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Sekarang kita kembali memperhatikan Kejadian 37 ayat 14. Kejadian 37 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ya. Kata Israel kepadanya, Ya, kata Yakub kepada Yusuf, pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat apakah baik atau sehat keadaan saudara-saudaranya dan kambing domba yang digembalakan itu.
Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat apakah baik atau sehat keadaan saudara-saudaranya dan kambing domba yang digembalakan itu. Selanjutnya, kabar tentang hal itu dibawa kembali kepada Yakub. Selanjutnya, kabar tentang hal itu harus dibawa kembali kepada Yakub, menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pengantara. Puji Tuhan, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat apakah baik atau sehat keadaan saudara-saudaranya dan kambing domba yang digembalakan itu. Selanjutnya, kabar tentang hal itu, selanjutnya Yusuf harus membawa kabar tentang hal itu kembali kepada Yakub, menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pengantara. Amin. Amin. Mari sejenak kita lihat tentang pengantara. Suratan 1 Yohanes pasal 2. Suratan 1 Yohanes pasal 2. Suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus pengantara kita. Ya. Anak-anakku, Ya. hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, ya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kita mempunyai seorang pengantara, terus, yaitu Yesus Kristus yang adil. terus, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. ya, Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa seluruh dunia. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa seluruh dunia. Kita patut bersyukur di situ. Amin, saudaraku. Amin. Kita patut bersyukur di situ. Seandainya Yesus tidak diutus untuk memperdamaikan dosa manusia, maka celakalah manusia berdosa. Binasalah manusia berdosa. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku, bahwa jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa manusia. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 dan 27. Ibrani pasal 7 ayat 25 dan 27. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, Ya. semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Menjadi pengantara. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai pengantara, Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Sebagai pengantara, Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Saya tambahkan sedikit ya. Sedangkan imam besar Harun, saudaraku, untuk memperdamaikan dosanya dan dosa bangsanya, maka dia harus membawa darah lembu jantan muda dan darah domba jantan. Amin, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat sebagai pengantara, Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa manusia, memperdamaikan dosa kita. Puji Tuhan. Ayat 24 dan 26. Ayat 24 dan 26. Tetapi karena Ia tetap selama-lamanya
Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Imamatnya tidak beralih kepada orang lain. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, Ya. yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan bahwa imamatnya, ya, sebagai imam besar, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Menunjukkan dua hal kepada kita. Menunjukkan dua hal tentang hal itu kepada kita. Satu, ia imam besar yang bertanggung jawab. Saya ulangi, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, menunjukkan dua hal kepada kita, yaitu satu, ia imam besar yang bertanggung jawab. Dua, ia imam besar dalam keadaan yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat dua keadaan ini, jelas imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain atau tidak diwakilkan oleh orang lain. Amin, saudaraku. Lebih tepatnya tidak terwakilkan oleh siapapun. Sehebat, sesuci apapun manusia, tidak terwakilkan oleh dia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dengan demikian, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Dengan demikian, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang tanpa terkecuali. Amin, saudaraku. Amin. Semua orang diperdamaikan kepada Allah. Puji Tuhan, dengan sempurna semua orang diperdamaikan. Dosa semua orang diperdamaikan kepada Allah. Semua dosa manusia diperdamaikan kepada Allah dengan sempurna. Dengan sempurna. Jadi imamatnya betul-betul tidak beralih kepada orang lain. Puji Tuhan, mari kita semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, dalam keadaan yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan terpisah dari orang-orang berdosa, baik kelakuan dan perkataan. Kemudian lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan untuk pendamaian. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Terus? Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, Ya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terus? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, Ya. supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi setiap imam diutus untuk membawa berita pendamaian. Setiap imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, ia diutus untuk membawa berita pendamaian. Artinya, untuk memperdamaikan dosa manusia, rela menjadi korban. Rela menjadi korban. Artinya untuk memperdamaikan dosa sesama, rela menjadi korban. Hai imam-imam, hai yang sudah melayani pekerjaan Tuhan,
rela menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia, untuk mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Kita yang harus menjadi korban. Amin, saudaraku. Itulah syarat untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Harus membawa berita pendamaian di mana saja kita diutus oleh Tuhan. Membawa berita pendamaian berarti rela menjadi korban demi kebaikan orang lain. Menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikanlah ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang Yohanes 7 ayat 7. Yohanes pasal 7 ayat 7, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dunia tidak dapat membenci kamu. Dunia tidak dapat membenci kamu, terus tetapi ia membenci aku. ya, Yesus diutus ke dalam dunia, tetapi dunia membenci dia. Terus Sebab aku bersaksi tentang dia. Sebab aku bersaksi. Kesaksian Yesus, pelayanan dan kesaksian Yesus, saudaraku, terus bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Iya. Lewat kesaksian Yesus, Yesus diutus ke bumi untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi terang. Oleh kesaksian itulah maka keadaan, maka terlihatlah dengan jelas pekerjaan-pekerjaannya yang jahat itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ketika Yesus diutus ke bumi, sebab memang dia adalah seorang imam besar, maka terlihatlah keadaan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia itu. Sehingga oleh kesaksian itulah ia dibenci. Tetapi itu resiko dari seorang utusan Tuhan. Itu resiko dari seorang imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Harus ada perbedaan dimanapun kita berada. Ketika kita tampil di situ, maka jelas terlihat perbedaan. Lewat kesaksian kita, maka terlihat keadaan orang lain. Namun risikonya adalah kita dibenci. Tapi itu adalah risiko yang harus ditanggung supaya kehendak Allah terlaksana. Jadi Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Risiko harus diambil supaya kehendak Allah terlaksana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 14. Kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 14, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kata Israel kepadanya. Ya, kata Yakub kepada Yusuf, terus Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudara dan keadaan kambing domba. ya, dia diutus untuk melihat keadaan saudara-saudara Yusuf dan keadaan kambing domba yang digembalakan itu apakah baik dan sehat keadaannya. Terus dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Selanjutnya kabar tentang keadaan mereka itu harus dibawa kembali kepada Yakub, menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pengantara. Amin, saudaraku. Amin. Seorang pengantara berarti membawa berita pendamaian. Saat membawa berita pendamaian, rela menjadi korban. Amin, saudaraku. Amin. Selanjutnya, terus lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, ya. dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Lalu Yakub menyuruh dia, perhatikan kalimat berikutnya. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah kepada Sikem. Haleluya. Pendeknya, Yusuf pergi ke Sikem. Pendeknya, Yusuf akhirnya pergi ke Sikem. Sikem artinya bahu. Perhatikan dengan baik. Sikem artinya bahu. Bahu kanan dan bahu kiri. Itu arti Sikem. Bahu atau pundak. Itu arti Sikem.
Amin. Amin. Bahu gunanya untuk memikul satu beban. Bahu gunanya untuk memikul satu beban. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah menggunakan bahunya untuk memikul kayu salib, untuk menanggung segala perkara manusia. Jadi bahu berguna untuk memikul sebuah tanggung jawab. Amin, saudaraku. Bahu berguna untuk memikul sebuah tanggung jawab. Kaum muda remaja sebagai anggota sidang jemaat harus mempunyai rasa tanggung jawab itu. Amin. Amin. Kaum muda remaja sebagai anggota sidang jemaat harus mempunyai rasa tanggung jawab itu. Demikian juga saya sebagai hamba Tuhan yang telah menerima jabatan gembala harus menjadi contoh teladan dalam hal memberi tanggung jawab kepada sidang jemaat. Karena Tuhan juga mengetahui sampai di mana rasa tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat sampai di mana rasa tanggung jawab saya sebagai gembala sidang, sampai sejauh mana rasa tanggung jawab kaum muda remaja sebagai anggota sidang jemaat. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Yakub Yusuf menuruti perkataan Yakub. Sekalipun dia sadar bahwa saudara-saudaranya itu sangat membenci dia. Saudara-saudara Yusuf adalah gembala yang penuh dengan hati yang tidak bersih. Karena hati mereka penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan hawa nafsu. Tetapi ia sadar dia harus rela diutus untuk melihat keadaan saudara-saudaranya dan keadaan dari kambing domba yang digembalakan itu. Selanjutnya membawa kabar tentang hal itu kepada Yakub. Puji Tuhan, ini sebuah tanggung jawab. Amin, saudaraku. Tapi tanggung jawab itu Tuhan melihat sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab seorang gembala Tuhan melihat. Tanggung jawab kaum muda remaja sebagai anggota sidang jemaat juga Tuhan melihat. Tuhan mengetahui masing-masing tanggung jawab kita sampai di mana kedudukan tanggung jawab kita itu, kedudukan atau posisi dari tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Perlu untuk diketahui, tulis saja, perlu untuk diketahui. Bertanggung jawab merupakan titik permulaan. Titik permulaan di mana akan terjadi perkara yang lebih besar. Di mana akan terjadi nanti suatu perkara yang lebih besar. Tuhan nyatakan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Matius 25 ayat 14 sampai di sini kita melihat itu di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 15. Mari kita melihat hal itu di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang talenta. Ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang mau berpergian ke luar negeri terus yang memanggil hamba-hambanya ya. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Terus yang seorang diberikannya 5 talenta ya. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Masing-masing menurut kesanggupannya. Perhatikan saudaraku, kerajaan surga. Dari pembacaan ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kerajaan surga ada kaitannya dengan sebuah tanggung jawab yang dipercayakan. Amin, saudaraku. Amin. Kerajaan surga
ada kaitannya dengan sebuah tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan dari ketiga hamba-hamba tersebut. Di sini kita melihat Tuhan dari ketiga hamba tersebut mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Tuhan dari hamba-hamba itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kepada hamba yang pertama dipercaya 5 talenta. Kepada hamba yang pertama dipercaya 5 talenta. Yang kedua, hamba yang kedua dipercaya 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga dipercaya 1 talenta. Amin. Amin. Tuhan dari hamba-hamba itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kepada hamba yang pertama dipercaya 5 talenta. Kepada hamba yang kedua dipercaya 2 talenta. Kepada hamba yang ketiga dipercaya 1 talenta. Dengan catatan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupan dari hamba-hamba itu. Dengan catatan, perhatikan ya, dengan catatan masing-masing menurut kesanggupan dari hamba-hamba itu. Puji Tuhan. Artinya Tuhan tidak memaksa. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dari hamba-hamba Tuhan tidak, ketika Ia mempercayakan tanggung jawab, Ia tidak memaksa. Tuhan itu tidak memaksa, bukan tukang paksa. Amin, saudaraku. Jadi dengan catatan masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya Tuhan tidak memaksa ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada kita. Tuhan tidak memaksa. Tuhan itu tidak sifatnya dalam mempercayakan tugas-tugas yang akan ditunaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tidak sistem paksa, tapi menurut kepercayaan dan kerelaan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari selanjutnya ayat 16 dan 17. Ayat 16 sampai 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Terus hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. terima kasih. Kemudian hamba yang pertama memperoleh laba 5 talenta. Sedang hamba yang kedua memperoleh laba 2 talenta. Sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuannya. Amin. Amin. Hamba yang pertama memperoleh 5 talenta, memperoleh laba 5 talenta. Sedang hamba kedua memperoleh laba 2 talenta. Sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuannya itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua bertanggung jawab terhadap kepercayaan tuannya. Pendeknya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua bertanggung jawab terhadap kepercayaan tuannya itu. Puji Tuhan. Nah, itulah tentang sikap. Sikap artinya bahu. Bahu ada kaitannya dengan tanggung jawab. Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah memikul kayu salib di atas bahunya. Dia harus memberi suatu pertanggungan jawab kepada Bapa yang mengutus dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi pendeknya, hamba pertama dan hamba kedua bertanggung jawab terhadap kepercayaan tuannya. Sekarang ayat 18. Saya sebelum kita membaca ayat 18, saya mau tandaskan kepada imam-imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, belajar untuk bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jangan kita
Kalau untuk hal yang lahiriah kita berjuang, bertanggung jawab kepada atasan kita, itu bagus, tidak salah. Tetapi jangan sampai kepada Tuhan kita kurang memberi suatu tanggung jawab kepada Tuhan. Itu kesalahan yang fatal sebetulnya. Kita masing-masing ada di dalam kandang penggembalaan ini bukan suatu kebetulan. Tuhan yang hendak mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan mau ajari kita menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab sesuai dengan kesanggupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bertanggung jawab dengan kepercayaan dengan apa yang dipercayakan Tuhan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tuhan tidak paksa seorang pemimpin pujian tidak mengerti soal mengetik lalu dipaksa untuk menjadi seorang pengetik. Tuhan tidak memaksa seorang pemimpin pujian yang tidak mengerti main musik lalu dipaksa untuk main musik. Dipercayakan sebuah tanggung jawab masing-masing menurut kesanggupannya. Tetapi apa yang sudah Tuhan percayakan, maka seorang hamba harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Jangan lari dari kenyataan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu yang ketiga yang menerima 1 talenta itu terus pergi dan menggali lubang di dalam tanah, terus lalu menyembunyikan uang tuannya. Puji Tuhan. Hamba yang ketiga menerima 1 talenta saja, lalu dia pergi mengubur talenta itu ke dalam tanah. Hamba yang ketiga menerima 1 talenta, lalu pergi mengubur talenta itu ke dalam tanah. Berarti hamba yang ketiga ini tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan tuannya. Hamba yang ketiga ini tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan tuannya. Amin. Puji Tuhan. Ciri-ciri hamba yang tidak bertanggung jawab ditulis dengan rapi, kemudian dipelajari kembali catatannya, dibaca ulang catatannya di rumah masing-masing. Ciri-ciri hamba yang tidak bertanggung jawab, ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Hamba yang ketiga terus dan berkata, ya, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, ya, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Hamba yang ketiga, di sini kita melihat hamba yang ketiga itu mempersalahkan tuannya. Hamba yang ketiga itu mempersalahkan tuannya dan berkata sebagai manusia yang kejam. Jadi ketika dia gagal, ketika dia tidak sanggup lagi memberi suatu pertanggungan jawab kepada tuannya, hamba yang ketiga yang menerima hanya 1 talenta saja langsung segera menyerang balik, lalu mempersalahkan tuannya itu dan berkata sebagai manusia yang kejam. Seringkali orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika dia sudah gagal, ketika dia sudah tidak sanggup lagi berbuat sesuatu, memberi suatu pertanggungjawaban, langsung dia menyerang balik dan mempersalahkan Tuhan. Dan itu jangan terulang lagi. Amin. Puji Tuhan. Saat kita gagal tidak mampu, kita serang balik, padahal kita tidak mampu. Itulah kondisi daripada hamba yang ketiga ini. Sebetulnya Tuhan dari hamba-hamba itu hanya mempercayakan 1 talenta saja. 1 talenta. Berarti tanggung jawabnya tidak seberapa berat, hanya 1 dibanding dengan hamba pertama dan kedua. Tapi itu pun ia mengubur talenta itu. Dia tidak sanggup memberi suatu pertanggungjawaban terhadap apa yang dipercayakan oleh tuannya itu. Ciri-cirinya mempersalahkan tuannya itu dengan berkata
sebagai manusia yang kejam. Saat sudah gagal, saat sudah tidak sanggup lagi, di situ seringkali anak Tuhan mempersalahkan Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan mempercayakan firman Allah kepada kita, maka apa yang sudah kita terima malam ini juga harus kita tanggung jawabi. Sejauh mana Tuhan punya keinginan dan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Alasan hamba yang ketiga itu berkata kejam. Alasan untuk mempersalahkan tuannya, titik 2. Alasan hamba ketiga itu berkata kejam. Alasan ia atau hamba yang ketiga itu berkata kejam kepada tuannya itu sebagai manusia yang kejam, berkata kepada tuannya sebagai manusia yang kejam. Hamba yang ketiga itu berkata menuai tanpa menabur. Hamba yang ketiga itu berkata kepada tuannya menuai tanpa menabur, kemudian memungut tanpa menanam. Hamba yang ketiga itu berkata kepada tuannya adalah manusia kejam. Alasannya tuannya itu menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut tanpa menanam. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau ini yang menjadi alasan, kalau ini dibuat menjadi suatu alasan, berarti hamba ketiga ini lupa dengan kesepakatan pertama. Amin, saudaraku. Kalau ini dibuat menjadi suatu alasan, berarti hamba ketiga ini lupa dengan kesepakatan mereka antara Tuhan dengan hamba tadi, yaitu masing-masing menurut kesanggupannya. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Lupa dengan kesepakatan yang mereka buat, yaitu adapun kesepakatan itu yaitu masing-masing menurut kesanggupannya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi memang ketika kita sudah lalai, tidak sanggup lagi memberi suatu pertanggungan jawab kepada Tuhan, disitulah seringkali kita serang balik, langsung mempersalahkan Tuhan, menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Dia lupa dengan kesepakatan yang mereka buat, masing-masing menurut kesanggupannya. Kalau tidak sanggup, dia tolak. Sebagai seorang pemimpin pujian, kalau tidak sanggup, tolak. Sebagai seorang pembaca firman, kalau tidak sanggup, tolak saja. Jangan nanti ketika gagal, jangan sampai nanti Tuhan kita persalahkan. Sebagai pengetik khotbah, pengirit khotbah, apa saja, kalau memang tidak sanggup, tolak saja. Dapat dipahami, saudaraku? Tuhan itu bukan tukang paksa. Tuhan mempercayakan masing-masing menurut kesanggupannya saja, titik. Dapat dipahami. Jangan sampai ketika kita tidak sanggup, kita salahkan Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Loh, kita dituntut kan sesuai dengan kepercayaan. Kalau tidak sanggup, tolak. Seorang pemimpin pujian dituntut harus memimpin pujian dengan baik. Pemain musik dituntut menjadi seorang pemain musik yang baik. Singer dituntut menjadi seorang pemain singer yang baik. Yang mengetik khotbah, mengirit khotbah, yang menerbitkan khotbah dalam buli-buli emas berisi mana, lewat media cetak majalah, lewat media elektronik blogspot.com, lewat live streaming video internet, itu juga harus mengerjakannya dengan baik. Kalau tidak sanggup, ya tolak saja. Jadi kalau kita dituntut, jangan kita mempersalahkan Tuhan. Uring-uringan, bersungut-sungut, ngomel, mengolok-olok. Amin, saudaraku. Tadi malam kita sudah dengar firman. Jangan kita sibuk
membawa hidup kita ke ladang orang yang pemalas. Minggu sebelumnya, lusa sebelumnya juga jangan kita sibuk membawa hidup kita ke ladang dunia. Sebab ladang dunia menghasilkan onak dan duri. Dapat dipahami. Malah sampai mengutamakan yang di luar sana. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 26, Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, Ya. hai kamu hamba yang jahat dan malas. Terus, Jadi kamu sudah tahu kesepakatan awal. Terus, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, iya, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. iya. Puji Tuhan. Jadi hamba yang ketiga disebut dengan hamba yang jahat dan malas. Kalau tidak sanggup memberi suatu tanggung jawab sesuai dengan kepercayaan Tuhan, disebut hamba yang jahat dan malas. Kesimpulannya, kalau malas disebut orang jahat. Malas itu perbuatan jahat. Orang jahat juga pasti sebaliknya malas. Orang malas itu adalah perbuatan jahat. Sebaliknya, orang jahat pasti malas. Tidak ada orang jahat yang rajin. Kalau orang jahat rajin, pasti dia rajin berbuat baik, tidak jahat. Jadi malas itu perbuatan jahat. Orang jahat pasti malas. Itu ukurannya. Banyak keteledoran. Kadang kunci saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mau membawa berita pendamaian, memperdamaikan dosa orang lain, kita saja teledor. Nah, itu kan dituntut kita. Nah, ketika dituntut, apa kita mau persalahkan Tuhan juga? Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, Tuhan dari hamba-hamba itu berkata, selanjutnya Tuhan dari hamba-hamba itu berkata, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Puji Tuhan. Menuai tidak menabur, memungut tidak menanam. Dia sudah tahu gitu. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang bandingkan dengan hamba yang pertama dan kedua. Ayat 21 dan 23. Sekarang bandingkan dengan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Ayat 21 sampai dengan ayat 21 dan 23. Silakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Jika engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Iya. Terus Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang kedua dipercaya 2 talenta dan mengusahakannya dan memperoleh laba 2 talenta juga. Terus Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Terus Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. puji Tuhan. Hamba yang pertama dan kedua disebut hamba yang baik dan setia. Hamba yang pertama dan kedua disebut hamba yang baik dan setia. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah hamba yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan Tuhannya. Disebut hamba yang baik dan setia. Kalau tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, disebut hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang jahat pasti malas, dan malas itu perbuatan jahat. Dapat dipaham satu. Sedangkan hamba kedua dan ketiga
saudaraku, disebut hamba yang baik dan setia karena bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan oleh Tuhannya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Dampak positif bila bertanggung jawab. Dampak positif bila bertanggung jawab. Satu, dipercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Satu, dipercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan saya, supaya kita betul-betul bertanggung jawab. Sebab inilah titik permulaan. Akhirnya nanti Tuhan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Amin, saudaraku. Kita semua memberi suatu pertanggungan jawab hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau andai kata Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan adalah seorang pendeta, atau seorang hamba Tuhan, atau seorang ketua sinode, maka hamba-hamba Tuhan bisa berlaku licik. Karena hamba Tuhan, karena pimpinannya adalah manusia, bukan Tuhan. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Sebab itu Tuhan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Kepada Tuhan kita memberi suatu pertanggungan jawab. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau misalnya satu ayat firman Allah dipercayakan kepada kita, tujuannya supaya kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita setia memikul tanggung jawab dalam ayat yang dipercayakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberi suatu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. 2 ayat, 3 ayat. Tapi dengan demikian, semakin kita bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, semakin kita menjadi hamba yang baik dan setia. Semakin dipercaya, semakin disebut hamba yang baik dan setia. Semakin suci. Kesucian tidak berhenti pada hidup suci, tetapi kesucian itu akan berakhir pada satu titik, yaitu kesempurnaan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Camkanlah itu dengan baik. Tuhan mengetahui kedudukan kita di dalam hal bertanggung jawab sampai di mana. Jadi kita tidak bisa main akal-akalan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan dari hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus langsung. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. 2, tadi dipercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih baik, lebih besar. 2, masuk dan turut di dalam kebahagiaan. Masuk dan turut di dalam kebahagiaan yang dialami oleh Tuhan dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Masuk dan turut di dalam kebahagiaan yang dialami oleh Tuhan dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Jadi kebahagiaan yang dialami oleh Tuhannya itu juga kebahagiaan yang sama juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Saat ini Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti berada dalam suasana kerajaan surga, di dalam kebahagiaan yang kekal. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, itu juga kebahagiaan yang akan kita alami nanti. Tuhan sendiri yang berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Tidak berhenti sampai di situ.
Tuhan Yesus berkata lagi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikanlah ini sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita membaca Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, terus bertemulah ia dengan seorang laki-laki ya, yang bertanya kepadanya, ya, apakah yang kau cari? ya, Sahutnya, ya. aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di manakah mereka menggembalakan kambing domba? Puji Tuhan. Ketika Yusuf tiba di Sikem, ia tidak melihat saudara-saudaranya di sana. Ia tidak melihat saudara-saudaranya di sana. Puji Tuhan. Namun, perhatikan baik-baik. Namun, ia tidak segera pulang. Sebab Yusuf adalah seorang gembala yang bertanggung jawab. Ketika ia tiba di Sikem, ia tidak melihat saudara-saudaranya ada di sana. Amin, saudaraku. Tadi Yakub menyuruh Yusuf ke Sikem. Tapi setibanya di Sikem, Yakub tidak melihat saudara-saudaranya ada di sana. Namun sekalipun demikian, ia tidak segera pulang. Sebab Yusuf adalah seorang gembala yang bertanggung jawab. Ada kalanya kita menyerah dengan situasi, dengan menggunakan berbagai macam alasan. Mungkin saat dia mengerjakan sesuatu pekerjaan di tengah malam, ya gunakan alasan sudah malam, besok saja. Padahal tiba besok dia tidak kerjakan juga. Yusuf bukan model hamba Tuhan yang seperti itu. Yusuf bukan orang yang mudah menyerah. Yusuf bukan orang yang menunda-nunda waktu. Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia menggunakan waktu sedemikian rupa. Hari itu ada waktu, hari itu dia kerjakan. Kesusahan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dapat dipahami saudara? Siapa yang masih suka menunda-nunda pekerjaan? Tidak baik. Jangan teruskan itu. Saya kira ada contoh teladan yang saudara lihat di sini. Saya bukan tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Sampai larut malam, kalau belum selesai saya kerjakan terus. Walaupun memang lelah rasanya. Sikem itu baru. Kaitannya dengan suatu beban, tanggung jawab. Jadi yang punya dada bidang gak usah malu, bersyukur. Kepadamu diberi suatu tanggung jawab besar. Lebarkan aja dadamu. Amin, saudaraku. Kalau dadamu masih kecil, lebarkan sampai melebar. Tanggung jawab makin besar dipercayakan. Amin, saudaraku. Tuhan. Haleluya. Ya. Yusuf, seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik kepada kita. Tulis ciri-ciri pribadi yang bertanggung jawab. Ciri-ciri pribadi yang bertanggung jawab.
Di sini kita melihat Yusuf berjalan ke sana kemari di padang. Di sini kita melihat Yusuf berjalan ke sana kemari di padang. Artinya Yusuf berusaha mencari dan menemukan saudara-saudaranya. Yusuf berusaha mencari dan menemukan saudara-saudaranya itu. Berusaha mencari dan berusaha menemukannya. Puji Tuhan. Pendeknya, pribadi yang bertanggung jawab, titik 2. Pendeknya, pribadi yang bertanggung jawab, titik 2. Strip pertama, pantang menyerah. Strip yang kedua, tidak mudah putus asa. Strip yang ketiga, tidak mudah kecewa ketika dikecewakan. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya, pribadi yang bertanggung jawab, titik 2. 1, pantang menyerah. Ingat itu, pantang menyerah. Amin, Onesimus. Pantang menyerah. 2, tidak mudah putus asa. 3, tidak mudah kecewa ketika dikecewakan. Amin. Amin. Ada amin? Puji Tuhan. Siapa yang pernah dikecewakan? Siapa yang pernah mengecewakan? Ya sama-sama. Belajarlah kalau begitu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian detik-detik kesusahan Yusuf ketika mencari saudara-saudaranya di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki. Tadi sudah dibaca ya? Detik-detik kesusahan Yusuf ketika mencari saudara-saudaranya di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki. Tuhan itu tidak membiarkan kita di dalam kesusahan sampai detik-detik terakhir sekalipun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kembali lagi kita baca ayat 15 sampai 16. Baca. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki. Ya, terus yang bertanya kepadanya. Bertanya kepada laki-laki itu, terus apakah yang kau cari? Ya, laki-laki itu bertanya kepada Yusuf, apakah yang kau cari? Ayat 16. Sahutnya. Aku mencari saudara-saudaraku. Nah, perhatikan baik-baik. Aku mencari saudara-saudaraku, terus tolonglah katakan kepadaku. Ya, di mana mereka menggembalakan kambing domba. Puji Tuhan. Saat Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu bertanya kepada Yusuf. Laki-laki itu pun bertanya kepada Yusuf, apakah yang kau cari? Apakah engkau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, tidak berhenti sampai di situ. Yusuf berkata, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Tolong beritahukan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Saudaraku, ada 2 sistem penggembalaan. Penggembalaan daripada Yusuf adalah penggembalaan yang senantiasa mengena dengan Roh Kudus. Sedangkan penggembalaan saudara-saudaranya adalah penggembalaan yang bersifat mengembara. Seharusnya saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayah mereka di Sikem. Tetapi kenyataannya mereka tidak ada di Sikem. Pada saat dalam kesusahan mencari kesana kemari, Yusuf barulah bertemu dengan seorang laki-laki. Di dalam kesusahan itu, laki-laki itu bertanya, apa yang kau cari? Jadi jelas, di dalam kesusahan Tuhan tetap memperhatikan kita.
Ketika kita susah oleh karena sebuah tanggung jawab, Tuhan turut memperhatikan kita. Jadi jangan bingung di dalam kesusahan oleh karena sebuah tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan bingung. Apalagi bersungguh-sungguh. Jangan. Tuhan tetap memperhatikan kesusahan hati kita. Amin, saudaraku. Sebab itu laki-laki itu bertanya, apa yang kau cari? Kok bisa di situ ada seorang laki-laki? Apakah mereka janjian? Tentu tidak. Apa itu suatu kebetulan? Tentu tidak. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Saudara ada di sini bukan suatu kebetulan. Malam ini kita dengar firman bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang memperhatikan kesusahan hati kita oleh karena sebuah tanggung jawab yang kita mau tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi dalam kesusahan saat bertanggung jawab, tidak usah bingung, tidak usah susah hati. Tuhan ada di situ. Amin, saudaraku. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yusuf dalam hal ini sadar bahwa ia harus membawa kabar tentang keadaan saudara-saudaranya dan domba-domba yang digembalakan. Demikian juga Tuhan mengetahui dan memperhatikan sejauh mana tanggung jawab kita di hadapannya. Amin, saudaraku. Amin. Yusuf mencari saudara-saudaranya ke sana kemari karena dia sadar dia harus memberi suatu pertanggungan jawab kepada bapaknya. Demikian juga Tuhan mengetahui dan memperhatikan sejauh mana tanggung jawab kita di hadapannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 14 kita akan melihat penolong yang lain. Saat dia bertanya saudara-saudaranya, selanjutnya dia berkata, tolonglah. Yohanes pasal 14, Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Iya, boleh baca 15 mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi, menuruti firman Allah. Ayat 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tolonglah, beritahukan kepadaku penolong yang lain terus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Yaitu Roh kebenaran. Ya. Penolong yang lain terus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ya. Dia ditolak. Yusuf ditolak terus. Sebab dunia tidak melihat Dia. Ya. Tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Dia. Terus. Tapi kamu mengenal Dia. Amin. Tidak usah bingung lagi. Amin. Amin. Terus. Sebab Ia menyertai kamu. Iya. Dan diam di dalam kamu. Dan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah penolong yang lain, yang diutus oleh Bapa dari surga untuk menyertai kita. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga dalam kesusahan kita oleh karena sebuah tanggung jawab, tidak perlu bingung, tidak perlu bersusah hati. Apalagi curhat kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Karena dunia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Roh penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai. Tidak usah bingung, tidak usah susah hati. Apalagi curhat kepada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, Roh Kudus itu kemudian Roh Kudus adalah penolong yang lain
yang akan menyertai kita, kemudian diam di dalam kita. Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam kita. Puji Tuhan. Itulah seorang penolong yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Apakah Yusuf secara kebetulan bertemu dengan seorang lain, seorang laki-laki? Tentu tidak. Apakah Yusuf sudah membuat janji kepada seorang lain, seorang laki-laki? Tentu tidak. Jadi jelas dan sangat jelas Tuhan mengerti kesusahan kita oleh karena sebuah tanggung jawab. Saya pun tidak bingung soal dana untuk Natal PPT, Natal Persekutuan Pengajaran Tabernakel. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Bapa yang baik, memelihara anak-anaknya. Dia juga yang akan menolong, mengirim seorang penolong yang lain untuk menyertai kita dalam hal mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar. Tapi saya tidak perlu susah, tidak perlu bingung. Tuhan ada di situ menyertai saya. Tuhan ada di situ menyertai semua orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Dengan catatan, pantang menyerah, jangan lekas putus asa, dan jangan mudah kecewa ketika dikecewakan. Itu saja, perhatikan baik-baik. Jangan bersungut-sungut. Amin, saudara. Supaya nyatalah yang tidak ada menjadi ada. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 15 kembali dibaca. Terus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pendeknya, Roh Kudus itu akan menolong orang yang mengasihi Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Pendeknya, Roh Kudus itu akan menyertai, menolong orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang membawa berita pendamaian, Tuhan mengutus Roh-Nya untuk menolong kita, menolong orang yang mengasihi Tuhan untuk melakukan perintah itu. Amin, saudaraku. Amin. Kita diutus untuk membawa berita pendamaian. Puji Tuhan. Ingat semua apa yang sudah dicatat, diingat, jangan diabaikan begitu saja, supaya jangan menjadi orang yang teledor sampai kiamat, supaya kita binasa, supaya kita jangan binasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 37 ayat 17. Kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu kata orang itu, Ya. mereka telah berangkat dari sini. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Terus, Sebab telah kudengar mereka berkata. sebab telah kudengar mereka berkata. Terus, Marilah kita pergi ke Dotan. ya. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Puji Tuhan. Kemudian laki-laki itu akhirnya memberitahukan bahwa saudara-saudaranya ada di Dotan. Berarti di dalam kesusahan Tuhan menjawab, Tuhan memberi jalan keluar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dotan artinya pesta dobel. Ditulis dengan rapi. Dotan artinya pesta dobel atau kesukaan 2 kali lipat, atau kesukaan yang berlimpah-limpah.
pesta dobel atau kesukaan yang berlimpah-limpah. Sebab kasih Allah itu berlimpah-limpah bagi kita. Amin, saudaraku. Amin. Itulah Dotan. Mari kita akan lihat bahwa Dotan itu betul-betul artinya pesta dobel. Contoh pesta dobel atau kesukaan yang berlimpah-limpah pada Injil Matius 13 ada 7 macam perumpamaan. Contoh pesta dobel atau kesukaan yang berlimpah-limpah pada Injil Matius 13 ada 7 macam perumpamaan. Tidak usah kita baca ya. Amin. Amin. Nanti kita akan baca beberapa ayat saja. Ada 7 macam perumpamaan. 1, perumpamaan benih. 1, perumpamaan benih, Matius 13 ayat 1 sampai 23. 2, perumpamaan lalang. 2, perumpamaan lalang, Matius 13 ayat 24 sampai 30. 3, perumpamaan biji sesawi. Perumpamaan biji sesawi, Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Saudara tulis kalau memang itu tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. 4, perumpamaan ragi, Matius 7 ayat 33 sampai 34. 4, perumpamaan ragi, Matius 7 ayat 33 sampai 34. 5, perumpamaan harta terpendam. 5, perumpamaan harta terpendam, Matius 7 ayat 44. 6, perumpamaan mutiara berharga. 6, perumpamaan mutiara berharga, Matius 7 ayat 45. Matius 7 ayat 45. 7, perumpamaan bukan. 7, perumpamaan bukan, Matius 7 ayat 47 sampai 52. Matius 7 ayat 47 sampai dengan 52. Jadi saya ulangi kembali ya. Contoh pesta dobel atau kesukaan yang berlimpah-limpah pada Injil Matius 13 ada 7 macam perumpamaan. 1, perumpamaan benih, Matius 13 ayat 1 sampai 23. 2, perumpamaan lalang, Matius 13 ayat 24 sampai 30. 3, perumpamaan biji sesawi, Matius 13 ayat 31 sampai 32. 4, perumpamaan ragi, Matius 7 ayat 33 sampai 34. 5, perumpamaan tentang perumpamaan harta terpendam, Matius 7 ayat 44. 6, perumpamaan mutiara berharga, Matius 7 ayat 45. 7, perumpamaan bukan, Matius 7 ayat 47 sampai 52. Baik, kita ikuti selanjutnya. Injil Matius 13 ayat 9 sampai 11. Injil Matius 13 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Injil Matius 9. Injil Matius 13. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Silakan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Terus? Jawab Yesus. Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Puji Tuhan. Perhatikan, Tuhan memberikan 7 perumpamaan kepada orang-orang Yahudi dan kepada murid-murid juga. Tuhan memberi 7 perumpamaan kepada orang-orang Yahudi dan kepada murid-muridnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetapi, perhatikan, tetapi kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Sedangkan kepada orang-orang Yahudi tidak.
Dapat dipahami saudaraku? Amin. Tuhan memberi 7 perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, juga kepada murid-muridnya. Tetapi kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, sedang kepada orang-orang Yahudi tidak. Amin saudaraku. Amin. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. sehingga ia berkelimpahan. Terus, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Jadi siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi kepada yang lain, perhatikan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi kita sudah melihat dari hamba yang ketiga, talenta yang dipercayakan kepada hamba yang ketiga diambil, lalu dipercayakan kepada hamba yang mempunyai 10 talenta, supaya kepada siapa yang punya semakin berkelimpahan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Seharusnya kalau logisnya 1 talenta diambil lalu diberikan kepada hamba yang kedua, supaya hamba yang kedua mempunyai 3 talenta. Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan supaya semakin berkelimpahan. Tetapi di sisi lain tidak. Di sisi lain akan kehilangan, kehabisan sampai berada di titik nol. Inilah kasih yang double, kasih Allah yang berlimpah-limpah. Dari Sikem ke Dotan. Amin saudaraku. Amin. Dari Sikem ke Dotan. Tanggung jawab, diperhatikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu Dotan. Pesta double. Karena kasih Allah limpah kepada kita. Kepada 12 murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada orang Yahudi tidak. Karena kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, supaya semakin berkelimpahan. Tapi di sisi lain akan semakin habis dan nol. Amin saudara. Dengar dan perhatikanlah. Haleluya. Tuhan Yesus baik kepada kita. Sebab itu jangan lekas putus asa. Memang pengembalaan saudara-saudara Yusuf itu sifatnya mengembala. Sebentar di sana, sebentar di sini beribadah. Tidak puas di satu tempat penggembalaan. Tapi Yusuf tidak. Dia seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah kecewa ketika dikecewakan. Pantang menyerah di dalam dirinya. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan supaya semakin berkelimpahan. Amin saudara. Amin. Pesta double. Pesta double. Tuhan. Karena kasih Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak setia, dia setia. Kita kurang setia, kurang mengasihi, dia tetap mengasihi. Perhatikanlah baik-baik.
Ya, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan segera putus asa saat memikul tanggung jawab. Walaupun berat dan susah, jangan putus asa. Jangan mudah kecewa. Jangan menyerah, pantang menyerah. Sekali dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Apapun resikonya, bayar saja. Contoh itu sudah ditunjukkan oleh Bapa kepada kita. Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Apapun harganya dia bayar demi penyelamatan terhadap manusia berdosa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mulai sudah putus asa atau pernah putus asa. Ingat, Sikem adalah bahu terkait dengan tanggung jawab. Kalaupun susah dan sakit, jangan putus asa dengan tanggung jawab yang mungkin membuat daging susah dan sakit. Teruskan. Ada seorang penolong yang lain memberi jawaban, memberi jalan keluar untuk kita boleh berada dalam pesta yang double. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 6 ayat 8, dimulai ayat 6 pembacaan. Amsal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Berbagai-bagai nasihat. Ya. Hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut. ya. Perhatikan lelakunya dan jadilah bijak. Ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, Ya. pengaturnya, atau penguasanya, Terus ia menyediakan rotinya di musim panas dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Puji Tuhan. Perhatikan di sini lakunya, ini pertindakan dari semut. Walaupun ia tidak mempunyai seorang pemimpin, namun dia bertindak dua hal. Satu, menyediakan rotinya di musim panas. Ini musim panas menuju kepada masa kemurahan Tuhan. Selagi Tuhan berkemurahan, ayo kita kumpulkan firman Allah sebanyak-banyaknya. Tindakan yang kedua, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Waktu panen adalah masa kesukaan. Waktu panen adalah masa kesukaan. Masa terjadi kelepasan dan kemenangan terhadap dosa. Beda dengan orang yang berada dalam kesusahan karena diperhamba dosa. Dia tidak butuh firman Allah. Amin saudara. Amin. Jadi kita membutuhkan firman Allah pada waktu mengumpulkan makanannya pada waktu panen, masa kesukaan, kelepasan dan kemenangan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, firman Allah telah kita terima dari Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan besar kepada kita sekaliannya. Sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, saya pesankan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, kita belajar untuk memberi pertanggungan jawab. Satu ayat dipercayakan, lalu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kalau kita setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar sampai kita sempurna, masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.